Beberes rumah di masa-masa akhir bulan kemarau. Hai guys, aku Basar Kerta, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Pagi ini cuacanya cerah banget, jadi sepertinya bentar lagi juga mau musim hujan. Udah mulai mendung-mendung kadang-kadang kalau di waktu siangnya dan bahkan sorenya. Di wilayahku Lombok Timur, tempatnya sih di desaku itu belum hujan. Kayaknya udah pernah sekali hujannya. Jadi sepertinya akan sebentar lagi mau hujan. Karena kalau di bagian barat, di Lombok Barat, di Mataram, dan bahkan di Lombok Tengah itu udah hujan. Tapi untuk Lombok Timur, seingat aku tuh baru sekali hujannya. Suasana masih panas banget dan gerah banget ya. Karena sepertinya sebentar lagi mau musim hujan, jadi ini kita mau jemur-jemur dan cuci pakaian yang agak berat-berat dulu. Ada berbagai selimut yang ukurannya besar dan berat, dan handuk-handuk juga. Jadi dicucinya sekarang, karena kalau nanti musim hujan itu kita cuci, takutnya itu kan agak lama gitu keringnya. Jadi aku dan istri itu lebih sering mencuci sendiri daripada harus ke laundry. Dan kebetulan juga di kampungku itu nggak ada laundry gitu ya, tempat nge-laundry. Palingan kalau mau nge-laundry harus ke kampung sebelah dan bahkan ke desa sebelah gitu. Jadi kurang begitu pengalaman lah ya terkait dengan perlaundry-laundryan. Jadi masih pengalamannya itu lebih kita ke mencuci sendiri aja. Karena kita masih punya banyak waktu luang ketika di hari libur, biasanya kita jadwalkan diri untuk mencuci. Bersyukurnya juga kita bisa bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya, salah satunya dalam hal mencuci. Apalagi kalau cuciannya yang agak berat-berat, selimut misalnya, aku kadang-kadang itu harus ikut andil gitu. Mencuci karpet juga biasanya aku yang mengerjakannya karena itu berat banget. Untuk cucian hari ini mudah-mudahan bisa kering sehari ya, karena bisa diperhatikan itu biru banget, bener-bener cerah panas. Selesai menjemur cucian, sekarang ini aku lagi mau ngepel di bagian teras aja karena lumayan kotor banget, banyak bercak-bercak, dan ponakan-ponakan bocil-bocil kalau lagi pada main kesini itu kadang nggak kekontrol gitu buat kotor. Banyak banget noda-noda yang ada di teras ini karena memang teras ini salah satu teras yang aktif banget untuk bocil-bocil ini tempatnya bermain. Makanya sekarang ini aku mau bersihkan, aku mau pel, tapi khusus di teras aja ya karena lumayan udah panas banget. Biasanya kalau ngepel itu pengennya itu harus step by step gitu biar hasilnya maksimal. Yang walaupun hari ini adalah hari libur kerja, tapi punya banyak kerjaan yang lain juga, kayaknya nggak bisa ngepel semua ruangan. Aku cukup ngepel di bagian teras aja kali ini karena dari semuanya teras yang paling kotor, banyak nodanya. Sebenarnya jujur sih kalau urusan ngepel itu enaknya kita bisa kerjakannya di malam hari saja menurut aku ya, karena bagiku ngepel di malam hari itu efektif banget. Kita tidak terlalu punya tenaga besar rasanya ya, walaupun sama aja tenaga yang kita keluarkan karena itu nggak panas gitu kalau di malam hari. Terus yang kedua, usahakan ketika penghuni rumah yang lainnya itu udah pada beristirahat. Boleh sih yang nggak beristirahat juga, terutama kita punya anak kecil ya. Usahakan anak udah mulai beristirahat, barulah kita mulai mengepelnya. Tetapi sesekali juga kadang-kadang waktu kita sibuk itu, kita ada waktu luangnya juga bisa mengerjakannya di pagi hari, di siang hari. Nah, kebetulan kali ini aku mengerjakannya itu di pagi hari, dan ini sekitar jam 9-an, hampir jam 10 gitu deh kayaknya, dan itu terasa bener-bener panas banget. Bukan setengah 10 ya, tapi ini sekitar jam 9 mendekati 9 gitu, dan ini tuh udah rasanya tuh panas gerah banget. Jadi aku cukup ngepelnya seperti yang aku bilang di awal tadi itu di teras aja, karena rencananya selesai ini aku ada kerjaan yang lain. Jadi daripada ini teras bener-bener kotor dan bernoda banget, ya udah deh pel aja dulu yang ini, bersihin aja dulu, nanti deh untuk yang di dalamnya. Apalagi aku kalau ngepel itu nggak cukup dengan satu tahapan saja, minimalnya itu adalah 3 tahapan yang aku pakai kalau lagi ngepel. Pertama-tama ya tentunya harus disapu dulu, lalu kemudian dipel menggunakan air bersih, tapi airnya itu jangan dicampur dengan deterjen atau pembersih lantai apapun itu ya, cukup menggunakan air bersih biasa aja dulu, terus dipel-pel gitu, dan lanjut deh setelah itu kita mengulangi kembali dengan menggunakan
menggunakan pembersih lantai. Dan tahap yang keduanya ini adalah tahap yang memang menurut aku sih harus kita lakukan ya. Karena kalau kita tidak menggunakan super pel atau so clean atau pembersih lantai yang lainnya, itu justru akan menimbulkan bau amis gitu. Dan kadang-kadang walaupun kita menggunakan pembersih lantai, tapi kalau tahapannya itu tidak benar, bahkan amisnya itu malah terasa banget keras gitu, menyengat. Nah, tipsnya adalah setelah kita menggunakan apa namanya itu ya, super pel atau pembersih lantai yang tadi itu, kita harus mengulanginya kembali dengan proses pengeringannya dengan cara ya udah kita pel kembali. Kalau mau hasil maksimal jadi bisa diikutin juga bisa tidak, diakhiri dengan menggunakan kanebo. Bener-bener ajaib banget kalau kita udah ngepel lalu diakhiri dengan kanebo, hasilnya bener-bener kering keset gitu, seperti kita tidak ngepel. Yang punya lantai rumah yang selalu bersih, aku ngepelnya udah ya, dan ini hasilnya jadi bener-bener menurut aku sih udah maksimal banget hasilnya yang ini guys. Kita bisa dengan nyaman bersantai ria duduk-duduk di lantai teras kalau udah bersih seperti ini. Karena kalau lantai rumah kita itu bersih tanpa harus menggunakan alas pun kadang-kadang kita percaya diri gitu. Oke guys, segitu dulu ya, see you next video.